Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 pelajaran 5 subtema Kepemimpinan Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kepemimpinan Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Beliau senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Abu Bakarlah salah seorang yang setia menghantarkan Nabi dalam hijrah. Dalam upaya memberantas para murtadin, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dan tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Di antaranya memberantas orang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab, dan memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Selain tegas, beliau juga seorang yang dermawan. Pernah suatu ketika beliau mengamalkan seluruh harta bendanya demi kesejahteraan rakyatnya. Sebagai seorang khalifah, beliau tetap rendah hati. Pernah suatu ketika dia ditetangi seorang wanita yang bernama Yunaisar, meminta beliau untuk memerahkan susu kambingnya. Beliau tetap masih bersedia. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Suatu ketika beliau melarang anaknya makan makanan yang enak dan melarang anaknya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Suatu malam pernah beliau dapati rakyatnya kelaparan. Seketika itu pula beliau memberikan bantuan gandum dengan memanggulnya sendiri. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala."
hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Kekuasaannya meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang kaya dan dermawan. Bukti kedermawaan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di Muslim Kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab suci Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia menyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Mushaf kemudian diperbanyak menjadi 4 eksemplar. Satu buah yang asli disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu beliau juga berinovasi membangun Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW sewaktu hijrah. Beliau dengan gagah berani menghadapi segala kemungkinan dari kemarahan pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh Nabi. Selain keberaniannya, beliau juga seorang yang cerdik pandai, pemerhati pendidikan, sehingga didirikanlah madrasah-madrasah sebagai tempat pendidikan Islam yang sampai sekarang kita rasakan keberadaannya. Demikian pembelajaran tentang kepemimpinan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut juga Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang benar. Semoga video ini memberi manfaat dan menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.